Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, volume kendaraan pribadi para pemudik di Pelabuhan Merak, Banten telah menunjukkan peningkatan 1 minggu jelang Hari Raya Idul Fitri. Tercatat lebih dari 25.000 penumpang sudah meninggalkan Pelabuhan Merak sejak Minggu malam hingga Senin dini hari. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, 7 hari jelang Idul Fitri tercatat kendaraan yang menuju ke kota Semarang menurun 35,7% dibandingkan lalu lintas normal. Sedangkan kendaraan yang meninggalkan kota Semarang mengalami peningkatan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan Marcelina Tumundo di Merak, Banten, dan Reida Pulpi di Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Marcelina terlebih dahulu. Marcelina, bagaimana situasi terkini dari Pelabuhan Merak? Reza dan Valencia, saat ini situasi di Pelabuhan Merak, Banten sudah mulai dipadati oleh para pemudik, tepatnya didominasi oleh kendaraan pribadi. Berdasarkan catatan dari pihak pengelola pelabuhan, tepatnya dari ASDP, mulai dari pukul 8 malam hari Minggu kemarin sampai dengan Senin dini hari ini, sudah ada sekitar 5.400 kendaraan yang menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak ini. Di antaranya atau rinciannya ini terdiri dari lebih dari 4.700 kendaraan roda 4 atau travel, kemudian sekitar 1.700 kendaraan truk barang, 239 bus dan juga 645 sepeda motor. Artinya untuk perjalanan pada periode arus mudik ini, khususnya di Pelabuhan Merak ini didominasi oleh kendaraan pribadi. Selain itu, untuk jumlah penumpang ini juga semakin mendekati perkiraan puncak arus mudik, juga terus mengalami peningkatan, dan selama kurang lebih beberapa jam terakhir ini tercatat ada sekitar 25.000 orang penumpang yang yang meninggalkan Pelabuhan Merak, dan rinciannya ini adalah sekitar 24.000 penumpang menggunakan kendaraan, dan untuk penumpang pejalan kaki ini hanya sekitar 1.600 penumpang saja. Pihak ASDP pun memperkirakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, khususnya semakin mendekati tanggal 28 sampai 30 April yang diprediksi sebagai puncak arus mudik, untuk jumlah kendaraan ataupun jumlah penumpang ini akan terus meningkat. Dan trennya memang dalam beberapa hari terakhir nampaknya masyarakat banyak yang memilih untuk mulai berangkat lebih awal sebagaimana yang diimbau oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya kemacetan atau kepadatan di puncak arus mudik tanggal 28 April mendatang. Selain itu, untuk kondisi di Pelabuhan Merak, untuk kendaraan truk atau kendaraan pengangkut barang juga sampai saat ini masih bisa beroperasi dan menunjukkan adanya tren peningkatan, karena untuk mengantisipasi adanya pembatasan angkutan barang di Pelabuhan Merak yang akan dimulai pada tanggal 28 April nanti. Dalam satu pekan terakhir ini, rata-rata perharinya ada sekitar 3.300 kendaraan pengangkut barang yang melintas di Pelabuhan Merak ini. Adapun untuk operasional dari truk pengangkut barang ini juga cukup penting, karena agar bisa memenuhi kebutuhan logistik khususnya di Pulau Sumatera nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri. Adapun untuk pembatasan truk pengangkut barang ini akan tetap dilakukan mulai tanggal 28 April, tepatnya di pukul 00 waktu Indonesia Barat, sampai dengan tanggal 1 Mei jam 12 siang. Sementara untuk periode arus balik nanti juga akan tetap diberlakukan pembatasan truk pengangkut barang yang akan dimulai di tanggal 6 Mei pukul 00 sampai dengan tanggal 9 Mei jam 12 siang. Valen dan Reza. Baik, dari Marcelina kita akan ke Reida Pulpi di Semarang. Pulpi, bagaimana pergerakan kendaraan di gerbang tol Kali Kangkung pagi hari ini? Ya, Valencia dan Reza, memang untuk pagi ini sendiri di gerbang tol Kali Kangkung untuk kendaraan yang menuju kota Semarang ini justru mengalami penurunan sekitar 35,7%. Yang normalnya 22.532 ini saat ini menjadi 14.494 kendaraan saja. Sedangkan untuk kendaraan yang meninggalkan kota Semarang ini naik dari 20.815
dari normalnya 18.966 atau naik sekitar 9,7%. Kemudian untuk gerbang tol lainnya, yakni di gerbang tol Banyumanik, ini justru mengalami penurunan baik menuju maupun meninggalkan kota Semarang. Untuk kendaraan yang menuju kota Semarang ini menurun 21,3%, untuk kendaraan yang meninggalkan kota Semarang juga turun sekitar 15,0% dari hari biasanya. Nah, berdasarkan pantauan kami di gerbang tol Kali Kangkung sendiri memang sudah banyak kendaraan yang berplat nomor luar kota seperti Jakarta bahkan Sumatera, dan memang sebagian besar ini pemudik memilih untuk mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan. Sementara nantinya dari pihak kepolisian dan juga operator jalan tol nanti akan menyiapkan sejumlah cara untuk mengurangi kepadatan di gerbang tol Kali Kangkung, di mana nanti total sudah ada 21 gardu tol di gerbang tol Kali Kangkung yang semuanya akan dibuka saat pemberlakuan one way. Karena diperkirakan dalam satu hari akan ada sekitar 60.000 kendaraan yang melalui gerbang tol Kali Kangkung. Selain itu sudah disiapkan pula ada mobile reader yang nantinya akan diberlakukan apabila antrian mencapai 1 kilometer. Dan dihimbau juga bagi para pemudik untuk melakukan top up di rest area. Nah, di sepanjang ruas tol Semarang-Batang sendiri setidaknya ada 21 rest area yang dapat dimanfaatkan oleh pemudik baik di jalur A maupun B. Namun dari pemudik sendiri memang diharapkan dan juga dihimbau untuk menggunakan rest area sekitar 30 sampai 60 menit saja untuk bisa bergantian dengan pemudik lainnya, sehingga tidak terjadi penumpukan di rest area. Karena di sepanjang ruas tol Semarang-Batang salah satu titik yang rawan keramaian adalah di rest area. Valencia. Baik, Pulpi, bagaimana persiapan di sana terkait dengan uji coba ganjil genap untuk besok Rabu? Iya, pada hari Rabu di gerbang tol Kali Kangkung ini akan menjadi titik terakhir untuk uji coba ganjil genap, rencananya akan diberlangsungkan pada pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Nantinya jika tidak efektif, kepolisian akan mengeluarkan diskresi sistem kontraflow hingga one way atau satu arah. Nantinya akan diberlakukan juga untuk gerbang tol akan dibuka, untuk gerbang tol tambahan kemudian akan dilakukan evaluasi. Namun untuk sejumlah titik yang perlu diperhatikan bagi Anda pemudik yang akan melewati ruas tol Semarang-Batang ataupun yang akan melewati tol Trans Jawa yang ada di Jawa Tengah, ini ada sejumlah titik yang rawan kemacetan jika nantinya dilakukan one way atau ganjil genap, antara lain di ruas tol ABC atau tol Semarang ini juga diberlakukan one way, yakni di Simpang Susun Kerapiak, karena kondisi geometris jalan ini yang pastinya akan terjadi penurunan kecepatan. Kemudian juga di sejumlah titik lainnya antara lain di Tanjakan Tembalang, karena pada lokasi ini menanjak sehingga akan ada perlambatan kecepatan kendaraan. Nah, di tol Semarang-Batang sendiri ini di rest area, kemudian di Kali Kangkung ini juga rawan akan kemacetan karena ini menjadi jalur yang akan dilewati pemudik untuk masuk tol ABC. Sedangkan untuk ruas tol Semarang-Solo sendiri, ini tepatnya akses menuju Bawen, ini juga perlu diperhatikan karena ada terminal tipe A yang jaraknya hanya 800 meter. Sejumlah rekayasa lalu lintas ini nantinya akan diberlakukan untuk mengurai kemacetan, salah satunya dengan memberikan prioritas bagi kendaraan yang akan keluar ke arah Bawen. Dan jika masih terjadi kemacetan, nanti arus kendaraan akan dialihkan ke arah Salatiga atau memutar ke Jalan Bawen Salatiga. Pengalihan ini pun juga dengan menutup sektor sub Bawen dan mengalihkan ke Salatiga. Valencia dan Reza. Baik, terima kasih Reda Pulpi untuk informasi Anda langsung dari Semarang, dan sebelumnya ada rekan Marcelina Tumundo dari Pelabuhan Merak, Banten.